istiqomah. Mudah-mudahan dengan istiqomah ini Allah memberikan beberapa kemuliaan ya. Lalu istiqomah itu khairun min alfil karamah. Dan istiqomah ini berat, luar biasa ya, berat. Tetapi seandainya dikerjakan dengan konsisten, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga jemaah sekalian yang telah meringankan langkah kami yang menuju tempat ini, mudah-mudahan senantiasa diampuni segala kesalahan dan kejelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi sayyidina ibadillahi sholihin ila anqala. Kita lanjutkan pembahasan kita atau materi kita terkait dengan masalah mandi ya, masalah mandi. Masih ingat ya? Ketemunya 9 sekali. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa yakfi, dan cukup dhanna umumihi, dengan menggunakan praduga yang secara umum. Ayil ma'i, yakni tentang air, alal basyarati wasya'ri, air yang sudah membasahi tubuh kita. Wa illam yatayaqqanahu, dan orang yang ragu-ragu dalam hal ini tidak harus diharuskan yakin. Saya tadi mandi sudah rata semua nggak sih gitu. Ketika seseorang mandi wajib atau mandi janabah, barangkali ketika dia selesai, dia timbul keraguan-keraguan. Tadi saya bagian mana ya yang belum terbasah semua, atau sudah terbasah semua dari ujung rambut sampai ujung kaki. Terjadi keraguan-keraguan. Jadi setelah selesai mandi, jadi bagaimana seandainya terjadi permasalahan seperti ini? Nah, maka dalam hal ini kita nggak usah, kita yakin saja, yakin bahwa tadi ketika mandi janabah kita itu sudah meratakan semua air ke seluruh badan kita, termasuk ke anggota-anggota yang lubang-lubang ini. Ya. Oleh karenanya kita harus membedakan ketika mandi biasa dengan mandi janabah. Kalau mandi janabah kalau bisa lama sedikit, karena harus rata, rambut semuanya harus terbasahi. Kalau enggak, nanti enggak sah. Ya. Meskipun hanya satu helai yang belum tersiram, entah di bagian kemaluan atau mungkin di bagian dubur kita, karena kan ada rambut juga. Itu kalau nggak dibasahi ketika mandi wajib, berarti tidak sah. Makanya hati-hati ketika mandi janabah. Jangan jebur aja. Istilahnya mandi apa itu ya? Mandinya bebek gitu ya. Jadi harus benar-benar diratakan dari ujung rambut sampai ujung kaki, harus rata. Ya, bagi orang yang mengalami keraguan-keraguan, apakah saya sudah rata semua, sudah bersih semua, sudah tersiram semua anggota tubuh kita, fala yajibu tayaqqunu umumihi, maka dia tidak wajib meyakini, ya cukup dengan yakin aja, kayaknya sih tadi saya sudah rata semua gitu. Ya. Bal yakfi ghalabahun dzalimi, akan tetapi cukup dengan adanya keyakinan bahwa saya sudah meratakan semua air ke seluruh badan saya ketika mandi wajib, itu sudah cukup. Ya. Oleh karenanya ada kaidah fikih, al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa berubah hanya karena keraguan-keraguan. Ya. Kalau wudu'i ini dicontohkan sebagaimana wudu. Contohnya gini, kita terkadang ketika mau sholat isya, kadang-kadang
karena pikir atau tiduran sambil nyender, begitu isya, tadi saya udah ketawa belum ya? Sering ya? Sering ya terjadi seperti itu? Karena jarak antara maghrib dengan isya itu kan enggak lama, ya paling ya mendekati 1 jam lah. Karena kita mungkin pikir sambil tiduran sambil nyender, begitu sudah dengar adzan isya, tadi saya sudah tertutup belum ya? Belum ya? Karena waktu itu dia lagi gak baca Quran, mungkin lagi santai-santai. Nah, kalau terjadi keraguan seperti ini, seandainya keyakinan bahwa saya masih punya wudhu itu lebih kuat, maka nggak usah wudhu lagi. Tapi kalau kayaknya saya tadi udah kentut ya, atau tadi saya mungkin sudah sentuhan dengan istri saya saat di rumah tadi setelah sholat maghrib. Nah, seandainya yang lebih kuat itu adalah baca wudhunya, maka berarti harus wudhu lagi. Ya. Paham ya? Jadi mana yang paling kuat antara keyakinan masih punya wudhu atau sudah batal? Ya. Al-yaqinu la yuzal bisyak. Keyakinan itu tidak bisa berubah hanya karena keraguan. Ini banyak dalam permasalahan kita, kadang-kadang tadi sudah belum ya dan sebagainya ya. Nah, ini kadang muncul. Jadi saya tegaskan lagi, bagi orang yang sudah melakukan mandi jinabah, mandi wajib, kemudian setelah selesai dia merasakan keraguan adanya bagian tertentu yang mungkin belum tersiram atau belum terbasuhkan, maka cukup dengan menggunakan keyakinannya saya. Kayaknya saya sudah rata tadi, sudah saya basuh semuanya, rambut ketek, rambut yang di kemaluan, rambut yang ada di dekat pantat misalnya, dubur dan sebagainya. Sudah yakin, sudah tersiram semua, berarti sudah cukup dengan menggunakan praduga yang yakin saja, ya, keyakinan yang mantap. Itu terkait dengan mandi. Wa yusannu dan wasunnah, dan disunahkan lil ghusl wajibi, bagi orang yang mandi wajib itu disunahkan. Wal mandubi, dan juga mandi sunnah. Disunahkan apa? Tasmiyatan, yaitu membaca bismillah. Jadi kalau kita mau mandi wajib itu diawali dengan bismillah dulu, ya, meskipun bismillahnya disebutkan di dalam hati, karena posisi kita mungkin ada di kamar mandi, mengucapkan kata bismillah kan itu enggak boleh, karena itu kan tempat kotor. Jadi cukup di dalam hati, ya, di dalam hati, ya, mengucapkan bismillah dalam hati, kemudian niat nawaitul husla li raf'il hadatsil akbari min jami'il badani billahi ta'ala. Kalau mandi sunnah, misalnya sunnah untuk sholat Jumat, ya, nawaitul husla sunnatan di yaumil jum'ati, atau nawaitul husla kirab hadasil adati, ya, sunnatan jum'ati billahi ta'ala. Jadi membaca bismillah itu disunahkan ketika orang mandi wajib maupun mandi sunnah. Sebab perkara baik kalau tidak diawali dengan bismillah, seperti kita mau makan, mau berangkat dari rumah ke masjid, ini kan hal yang baik, apalagi niatnya tadi thalabul ilmi, itu harus diawali dengan bismillah. Dalam hadis disebutkan setiap sesuatu yang baik apabila tidak diawali dengan bismillah, maka pekerjaan tadi menjadi sia-sia atau batal. Kullu amrin fi balin la yubda'u bi bismillah fa huwa aqta'u aw aqtaru. Setiap suatu kebaikan apabila tidak diawali dengan bismillah, maka akan sia-sia. Sayang kan Bapak tadi kemari, ya, tidak diawali dengan basmalah, sayang. Padahal setiap langkah kaki Bapak menuju ke sini itu dihitung, ya. Insya Allah itu menjadi kafar, jadi penghapus dosa-dosa kecil kita, ya. Apalagi ketika datangnya
dengan membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Misalnya kan ini dibaca ketika nunggu imam ya, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah ya. Kalau itu kita lafalkan, kita ucapkan dari rumah menuju masjid dengan jarak sekian ratus meter, insya Allah itu menjadi kafarah, menjadi penghapus dosa-dosa kecil kita. Kalau dosa yang besar sih tetap harus taubatan nasuha. Tapi kalau dosa kecil cukup dengan istighfar. La shaghair ma'al istighfar wa la kabair ma'al istighfar. Tidak dikatakan dosa kecil kalau dilakukan terus menerus yang menjadi membunuh, tapi tidak dikatakan dosa besar kalau diiringi dengan baca istighfar. Kemudian tentang sunnah mandi, baik yang mandi wajib maupun mandi sunnah. Yang pertama tadi adalah diawali dengan membaca Bismillah, meskipun niatnya atau bacaannya di dalam hati. Kemudian yang kedua, wa izalatu qadarin tahirin, yaitu menghilangkan kotoran yang suci. Apa yang dimaksud menghilangkan kotoran yang suci di sini adalah kamaniyin, seperti mani. Jadi suami istri yang semalam habis melakukan hubungan intim tidak dicebok nih langsung tidur gitu ya. Berarti ketika mau mandi harus dibersih dulu. Ya, bersih dulu, kan mengerak biasanya tuh, sperma itu kan mengerak ya. Itu jadi harus dibasahin. Ketika dibasahin, sperma meskipun sudah merak itu menjadi lengket. Nah itu dihilangkan dulu sebelum kita menyiram seluruh tubuh kita. Itu dulu yang paling utama yang harus kita bersihkan, karena ini sunnah. Kemudian wa muhatin, dan air liur. Barangkali ketika kita tidur saking nyenyaknya banyak air liurnya di sini, ngiler misalnya, kita harus dibersihin dulu ya. Yang itu dulu dibersihin ya, setelah membersihkan yang kemaluannya, bekas spermanya atau madinya ya. Wa najasin, dan najis ya, kamadiyin, seperti madi ya. Jadi yang namanya orang hubungan intim pasti bisa keluar dua-duanya, keluar mani, sperma, juga keluar madi ya, karena adanya ketegangan orgasme tadi ya. Itu harus dibersihkan dulu, karena madi hukumnya najis ya. Jadi yang keluar dari kemaluan kita itu yang gak najis hanya satu, air mani saja. Tapi air seni ya, air kencing, air madi, amir wadi, ini hukumnya najis. Meskipun hanya satu tetes, itu bisa mengotori ya badan kita dan pakaian kita, sehingga tidak sah untuk melakukan ibadah. Kalau madi apa ya? Ada yang tahu? Madi itu apa? Apa bedanya mani, sperma, madi dan wadi? Sudah dijelaskan belum ya? Belum. Jadi sesuatu yang keluar dari kemaluan laki-laki itu ada 4. Air seni atau air kencing, air sperma ya, hubungan intim ya. Kemudian madi ini karena menahan syahwat ya, kemaluannya tegang, begitu sudah lembek keluar cairan biasanya, itu namanya madi ya, sisa dari karena tadi ya, karena puncak tadi, karena tegang. Sedangkan wadi ini keluar biasanya orang yang kerja keras, orang yang suka ngangkat beban-beban berat ya, itu kadang keluar cairan ya. Tapi walaupun ini jarang sekali, tapi seandainya itu keluar, itu namanya madi. Warnanya putih biasa tapi gak lengket. Jadi madi dengan wadi itu sama, gak lengket. Tapi kalau sperma pasti lengket dan warnanya pun beda, seperti adonan roti ya gitu ya. Kita harus membedakan antara kalau mani tidak najis tapi wajib mandi wajib mandi jinabah. Sedangkan madi wadi najis tapi cukup dibersihkan saja, tidak wajib mandi.
Itu bedanya. Bisa dipahami? Ada. Wa in kafa, ya, walaupun cukup lahuma bagi keduanya, baik mani maupun mandi, ya, waslatan wahidatan, dengan sekali basuhan itu sudah cukup, ya, nggak apa-apa. Misalnya ketika membersihkan kemaluan, ya, cukup sekali siraman, satu gayung saja cukup, ya silakan. Kalau memang prediksi kita, dugaan kita, kayaknya sekali siraman sudah cukup. Atau mandi tadi yang najis, kita siram dengan sekali siraman atau sekali basuhan dengan satu gayung. Kadang-kadang kita kalau cebok itu sampai berkali-kali, artinya berkali gayung gitu ya, bisa 2 kali, bisa 3 kali, sampai kita meyakini angka itu sudah bersih, sampai benar-benar kita meyakini sudah bersih, itu berarti sudah cukup, ya, sudah gugur gitu, sudah gugur tanggung jawab kita dalam hal membersihkan tadi. Wa ayyabula, dan disunahkan bagi orang yang mau mandi wajib itu ngencing dulu. Ya biasanya orang kalau udah mau mandi pasti ngencing kan, tapi ketika ngencing itu harus istibro. Istibro itu dituntaskan. Apalagi orang yang kadang-kadang sisa kencingnya itu masih ada ketika dia lagi sholat, lagi ruku, cet gitu. Ada kan? Sisa kencingnya kadang-kadang itu najis, jelas batal. Oleh karenanya yakinkan dulu ketika lagi di kamar mandi, ya, baik mau mandi wajib maupun mandi sunnah ataupun tidak mandi, ketika kencing itu harus istibro. Istibro itu artinya harus dituntaskan betul, sisa-sisa air kencingnya itu sudah yakin sudah keluar semua. Maka caranya dengan apa? Diurut-urut batang datarnya, harus diurut-urut supaya keluar sisa-sisanya. Kalau enggak, imbasnya nanti apalagi orang yang sudah setengah umur, biasanya dari 50 tahun ini ada yang mengalami kencingnya itu gak lancar, ya. Tiba-tiba di sholat ketika lagi ruku, ya, nunduk, terasa ada yang keluar dari kemaluannya. Ternyata itu sisa air kencing yang tadi ketika dia kencing gak diurut-urut dulu, ya, dakarnya atau kemaluannya. Itu namanya istibro, menuntaskan bahasanya. Dituntaskan dulu sampai betul-betul air kencingnya, ya, sudah keluar semua. Ya, jadi disunahkan bagi orang yang mau mandi wajib maupun mandi sunnah, disunahkan untuk kencing terlebih dahulu. Man anzala qabla, yaitu bagi orang yang telah keluar tadi, ya, telah mengeluarkan maninya, ya, ayyasila, agar dia membasuh, ya, liyukhrija ma baqiya, agar sisa-sisa air kencing, ya, ketika dia kencing itu semuanya harus keluar. Bima jauhu, ya, dari tempat lewatnya atau tempat keluarnya air seni tadi. Itu caranya dengan diurut-urut, dengan dipijit-pijit, gitu ya, dipijit-pijit kemaluannya supaya air kencing itu betul-betul tuntas keluar semuanya, sehingga tidak mengganggu kita dalam hal ibadah, terutama sholat. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Atau saya lanjutkan dulu? Mana? Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kan di rumah, tempat dulunya kan di kamar mandi. Iya. Untuk niatnya, niat baca bismillah itu niatnya. Iya. Ya, memang mahallun niyati, kalau kita mengambil redaksi dari kitab Safinatun Najah, kitab yang paling tipis, ya, pembahasan fikih. Jadi mahallun niyati ini tempatnya niat itu fil qalbi, di dalam hati. Termasuk ketika sholat, niat sholat fardu itu gak usah, kalau orang yang sudah mampu niatnya dalam hati, maka
usah soli fardu subuh rokaat ini usah kayak gitu. Takbir aja dilamain dibanding Allah. Ketika dia lagi mengucap takbir, hatinya lagi ngomong soli fardu subuh gitu. Makanya kadang takbirnya suka dilama dipanjang. Tapi dia ada niatnya di sini. Cuma takbirnya aja yang bersuara. Tapi bagi orang yang masih belum bisa seperti itu, memang Imam Syafi'i membolehkan. Silakan diucapkan dulu. Sholli pada subuh rokaat sambil kita ada Allah Akbar. Seperti halnya ketika wudhu. Ketika kita wudhu, niatnya itu sebenarnya dimulai dari kapan sih? Kadang saya lihat orang pas lagi nyuci tangan, itu wudhu dirofil harusnya pas ketika mau masuk ini. Karena ini kan rukun, selain ini kan sunnah. Ini sunnah. Ini sunnah. Maka niatnya ketika membasuh muka, itu wudhu bir hadasil asghari fardu lillahi ta'ala. Itu 3 basuhan untuk 3 bacaan. Ya, karena rukun wudhu itu ya niat, kemudian membasuh muka, kedua tangan sampai siku, membasuh sebagian ya kepala. Menurut Imam Syafi'i, kalau Imam Hanafi seluruh kepala harus dibasahi. Hanya orang yang rambutnya cepat itu enak, ya, wudhunya basahinnya semua. Kalau Imam Syafi'i cukup ba'dul roksi, bagian mana saja yang dibasahi, yang penting menyentuh ke kulit kepala, gosok-gosok itu. Ini ada dalam surat Al-Maidah ya, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi itu yang wajib, muka, tangan sampai siku, kepala, kemudian kaki sampai mata kaki. Nah, kesalahannya yang kadang saya lihat itu ketika membasuh kaki kanan masih pakai tangan kanan, lawannya kaki kanan dengan tangan kiri. Ya, tangan ini buat pegangan, giliran kaki kiri ini yang buat pegangan tembok, tangan kanan yang basuhin sampai sela-sela jari-jari kaki. Itu yang kesalahan yang umum yang saya lihat, ya, baik di siswa saya. Makanya saya tegur, ya. Karena sudah dapat pelajarannya, saya sudah sejelas mungkin menjelaskan anak-anak masih suka lupa. Apalagi terburu-buru wudhunya. Kakinya kadang cuma di buka keran, cuma ditetesin gitu aja, tapi nggak digosok-gosok. Nah itu salah. Padahal ini rukun. Rukun ini kalau nggak rata nggak kena ya nanti jadi batal aja, karena sebagian nggak ratanya jadi nggak sah. Ini hal sepele kelihatannya tapi umum terjadi. Ini harus diingatkan kalau kita lihat orang seperti itu. Ada lagi? Lanjutkan sampai bunyi suruh. Ya. Fabadu, maka setelah izalatil qadari, setelah menghilangkan kotoran tadi, baik kotoran mani maupun kotoran bekas liur ya, air liur ataupun mandi, maka kesunahan yang berikutnya bagi orang yang mau mandi wajib maupun mandi sunnah adalah madmadotun, yaitu berkumur itu sunnah ya. Basting syaku dan menghirup air ke hidung itu sunnah. Gak usah juga apa. Kalau misalnya kita buru-buru mandi wajibnya, kalau ketinggalan sholat subuh, yaudah langsung aja. Gitu niat nawaitul ghusla rofil hadasil akbari min jami'il badani lillahi ta'ala, langsung aja siram bagian sampai rata. Gak kumur-kumur dulu ya, gak wudhu dulu atau basuhin ininya ketika kalian pas lagi basahin, kalian bersihin sisa-sisa sperma misalnya atau yang lain, tidak apa-apa, karena ini maksudnya sunnah bukan wajib. Tapi sunnah kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak mendapat apa-apa.
Sumal wudu, kemudian baru wudu. Nah ini, jadi ada riwayat hadis sebelum orang melakukan mandi wajib itu disunahkan tadi membersihkan ini dulu, membersihkan kotoran-kotoran, baru setelah itu dia wudu. Setelah wudu baru menyiramkan seluruh badannya. Itu sunnahnya ya. Ya, silakan. Kamilan dengan sempurna ya. Sunnah-sunnah tadi dikerjakan dengan sempurna. Littiba'i karena mengikuti anjuran Rasulullah SAW sebagaimana rawahu Syekhoni dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Semalam saya cek langsung di kitab Bukhari Muslim itu ada dalam betul sebab bisa Imanatul Thalibin saya tidak melihat kutipannya. Setelah saya cek langsung di kitab Bukhari Muslim di bab wudu itu ada keterangan hadis. Bahkan ada sebuah pertanyaan ketika Khalid bin Walid bertanya kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, bagaimana misalnya orang yang berhubungan intim tetapi tidak keluar sperma, gimana? Tetap wajib mandi atau enggak? Nah itu ada riwayat asbabul wurudnya. Kemudian dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar, gak usah mandi, gak apa-apa, cukup dengan wudu saja. Bagi orang yang telah hubungan intim sudah masuk kemaluannya itu kalau misalnya tidak mengeluarkan sperma itu ya wajib mandi tapi cukup dengan wudu. Tapi akhirnya hadis ini ditaksis, diperbarui, dihapus ya. Jadi yang benar adalah pendapat jumhur ulama fuqaha bahwa orang yang melakukan hubungan intim baik keluar sperma maupun tidak keluar sperma wajib hukumnya mandi sinabah. Nah itu yang masyhur ya, yang betul itu yang jumhur ulama. Wa yusannu dan disunahkan lahu baginya istishabuhu ya. Melanggengkan kesuciannya ya wudu tadi ilal farawi sampai selesai mandi. Jadi bagi orang yang ketika mau mandi wajib terlebih dahulu dia wudu, maka ketika sudah selesai wudu jangan sampai wudunya itu batal gara-gara ketika lagi basuh megang ini. Karena tadinya megang ini bersihin ini tadinya sebelum wudu dibersihin dulu kan. Air liur dibersihin dulu, baru kemudian kumur-kumur menghirup air ke hidung atau wudu dan sebagainya. Nah, setelah wudu baru menyiramkan seluruh air ke anggota badan. Tapi saat dia menyiram seluruh anggota badan itu tidak menyentuh anggota-anggota yang bisa membatalkan wudunya tadi. Misalnya nggak megang ini lagi, cuma megang ini aja misalnya dan lain-lain sebagainya. Ini disunahkan seperti itu bagi orang yang sudah mandi wudu terlebih dahulu sebelum mandi wajib, kemudian dia menjaga wudunya sampai mandi wajibnya itu selesai. Bisa nggak megang lagi, nggak megang kemaluannya seperti itu. Karena laki-laki ya ini hanya ini aja, kalau terpegang ya tersentuh jadi batal. Ini hukumnya sunnah. Hatta sehingga kalau ia seandainya berhadas maka disunahkan lahu baginya i'adatuhu untuk mengulangi wudunya. Seandainya dia ternyata memegang kemaluannya padahal dari sudah wudu ya ketika sebelum mandi, ketika dia menyentuh atau memegang maka wudunya disunahkan diulang kembali ya. Wa za'umal mahamili dugaan Imam Mahamili ya ikhtisasuhu tentang kekhususan dalam hal kesunahan wudu ini bil husli terhadap mandi ya, bil huslil wajibi terhadap mandi wajib adalah doa. Imam Mahamili mengatakan bahwa adanya sunnah-sunnah yang tadi saya sudah sebutkan sebelum orang melakukan mandi wajib
itu hukumnya hadisnya atau keterangannya lemah gitu. Menurut pendapat Imam Mahamili. Gak usah kita wudhu itu, gak usah, udah langsung aja mandi kata beliau. Gak usah ya kumur-kumur dulu dan sebagainya. Nah, ini namanya ikhtilaf, namanya perbedaan pendapat. Karena dalam fikih itu memang banyak sekali khilafiyah, ya, terutama hal-hal yang sifatnya furu'iyah atau cabang. Oleh karenanya kita harus menyikapi dengan bijak, ya, termasuk sholat subuh ada yang kunut, gak kunut, ada yang takbir kata, atau yang tingginya ada yang dikerasin, ada yang gak diger, ya, itu kan khilafiyah namanya. Wal afdalu, sedangkan yang afdol ya dalam kesunahan mandi wajib itu adalah ada mutakhiri, ya, tidak mengakhirkan ghuslu qadamaihi, yaitu membasuh kedua telapak kaki. Nah, ini yang masyhur, ya. Artinya kadang-kadang kita karena menganggap bagian kaki ini paling bawah, kadang-kadang dibasuhinya paling belakangan. Tapi enggak harus begitu juga. Kalau memang kita mandi di malam hari setelah melakukan hubungan intim itu, kemudian kalau nyiram bagian ini kan langsung menggigil, ya, iya nggak Pak? Kalau menyiram langsung bagian atas, kadang-kadang kita langsung menggigil nggak? Nah, supaya nggak menggigil, maka bagian yang disiram lebih awal itu adalah paha ke bawah. Kalau kita mandi sore, air sudah dingin itu, biar nggak masuk angin, ya, perut nggak enak, ya, nyiramnya bagian paha dulu ke bawah. Kita gosok dulu sampai kita sabun, baru kemudian ini sudah siap disiram, nah baru bagian ini. Biasanya itu lebih enak. Tapi kalau langsung nyiram padahal airnya lagi dingin, timbulnya biasanya nanti masuk angin. Itu yang terjadi. Apa betul seperti itu? Ya praktekkan saja. Kalau mandi pas keadaan airnya dingin, saya nyiramnya bagian paha ke bawah dulu. Setelah itu baru bagian atas. Nah, dalam mandi wajib demikian, ya. Jadi kalau bisa, ya, abdulnya itu jangan mengakhirkan bagian yang paling bawah, yaitu menyiram kaki. Jadi kaki duluan, kaki kanan sampai bersih, kaki kiri juga, baru bagian leher ke bawah masuk rambut. Gitu. Ya. Disesuaikan aja dengan kondisi badan kita, siap menerima disiram dengan air dingin bagian atas terlebih dahulu atau bagian paha dulu ke bawah. Anil husli, dari mandi, ya. Kama sorroha, sebagaimana telah dijelaskan oleh Imam Nawawi, ya, fil Raudhati, dalam kitab Raudhah. Nah, ini penjelasannya tentang tidak mengakhirkan membasuh bagian telapak kaki dalam hal mandi. Ini dijelaskan oleh Imam Nawawi, ya, Syarhuddin An-Nawawi, ya, dalam kitab Ar-Raudhah. Wa in sabata tahrimuha, akan tetapi jika dia telah betul, ya, mengakhirkan membasuh kedua kaki tadi, ya, telapak kaki, ya. Fil Bukhari, ya, ini ada di dalam penjelasan kitab Bukhari. Ini juga ada keterangan, ya, gak apa-apa sih sebenarnya mengakhirkan membasuh bagian paling bawah itu di paling akhir membasuhnya, silakan, gak apa-apa. Ini karena termasuk sunnah. Yang penting dalam mandi wajib itu adalah mengalirnya air seluruh tubuh itu dengan rata, terutama bagian rambut, apalagi yang rambutnya tebal. Ini lebih baik keramas dengan menggunakan sampo supaya betul-betul, ya, rambut dari mulai pangkal rambut, ya, akar rambut sampai ke sini ini benar-benar semuanya terbasahi. Gitu juga rambut yang ada di kemaluan semuanya harus dibasahi. Rambut yang ada di sela-sela pantat, ya, kanan kiri pantat kita itu ada rambut, bahkan di dekat dubur kita itu ada, itu harus dibasahin semua ketika mandi wajib.
sehelai saja yang tidak terbasuhi maka tidak sah. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selanjutnya mau mandi wajib tidak sengaja dan rambut yang jatuh potong kuku itu gimana hukumnya Ustaz? Nah ini bagaimana hukum memotong kuku atau rambut bagi orang yang dia belum mandi wajib terlebih dahulu? Ya dosa Pak, nggak boleh. Ya. Makanya kalau mau mandi wajib, kalau memang kita perhatikan di bantal ada sisa rambut kita yang rontok, ya, padahal malamnya kita habis berhubungan intim, itu lebih baik diambil kemudian nanti dibarengin mandi. Seperti yang kemarin sudah saya jelaskan, umumnya di ahli sunnah wal jamaah ketika perempuan haid itu rambutnya rontok, rambutnya dikumpulin di amplop, ya sampai banyak tuh. Itu pas haidnya selesai mau mandi ada jinabah dari haid, itu rambutnya dibarengin, dibasahin bareng, dan sudah basah, sudah niat lepas buang. Berarti kalau ada orang sebelum mandi wajib padahal dia punya hadas besar, motong kuku dulu atau motong rambut, ya ini haram hukumnya, karena harus dibasahkan, harus dibasahkan. Jelas Pak? Ada lagi? Walau tawaddu, ya, seandainya orang berwudu isna al-husli di tengah-tengah, ya, ketika dia mandi, ba'dahu atau setelah dia mandi, hasala lahu, maka ya telah mendapatkan ya aslus sunnah. Jadi gini misalnya, ada orang wudu, ya, di tengah-tengah mandi, begitu lagi mandi menyiram bagian tubuh, kemudian dia baru melakukan sunnahnya wudu tadi. Nah ini bagaimana? Orang yang melakukan wudu tapi di tengah-tengah saat membersihkan badannya dari mandi jinabah, ini juga nggak apa-apa. Seandainya ketika dia lupa, ya, keburu mau menyiram badannya dulu sebelum dia tadi membaca bismillah atau wudu dulu, tapi wudunya baru teringat di tengah-tengah dia sedang mandi. Ini bagaimana orang-orang seperti ini? Maka boleh saja dia kemudian wudu dulu, setelah wudunya selesai kemudian melanjutkan menyiram anggota badan yang lain. Dan ini juga orang yang seperti ini berarti dia telah mendapatkan kesunahan, ya. Kadang kita aja kadang kalau lagi makan lupa bismillah baru ingat pas sudah berapa suap di sana. Itu ada bacaannya supaya kita tetap mendapatkan keberkahan makannya itu. Maka bismillah fi awwalihi wa akhirihi, dengan membaca bismillah di awal dan di akhir. Ini bagi orang yang ketika melakukan seperti sedang makan, karena mungkin saking laparnya, ya terburu-buru makan, ya begitu berapa suap dia iya saya belum bismillah tadi. Maka dianjurkan bagi orang ini membaca bismillah fi awwalihi wa akhirihi. Bismillah fi awwalihi wa, dengan menyebut Allah di awal pekerjaan maupun di awal dan di akhir pekerjaan. Itu harus, kalau enggak berarti makanan yang masuk ke tubuh kita ini dimakan oleh iblis setan, ya, jadi nggak berkah. Apalagi kalau makannya sambil nonton TV, ya udah nasinya nggak diperhatikan, ini nggak berkah. Biasanya cepat cepat lapar lagi, karena nasi walaupun tidak ngomong tapi kan ya dalam bahasa ini punya perasaan juga.
ya saya jangan diberhatiin, ngapain saya ngenyangin dia gitu misalnya. Kalau dalam bahasa kalau bisa dia ngomong sebenarnya itu ya, terkadang kita saking nikmatnya menyantap makanan sambil menyaksikan tayangan televisi, kadang-kadang sampai tidak memperhatikan setiap asupan yang masuk di dalam tubuh kita, sehingga begitu makan sepiring banyak pun berapa setengah jam ingin lapar lagi. Ya mungkin imbas dari tadi ketika makan tidak memperhatikan yang kita makan, dilihatin lah. Dan diawali dengan bismillah. Insya Allah berkah ya untuk bekal ibadah. Lakin al-afdalu taqdimuhu, akan tetapi yang lebih afdal adalah yang mendahulukan. Ya. Sebaiknya memang wudu itu dilakukan lebih awal ketika kita akan mandi wajib maupun mandi sunnah. Biasanya kita mau sholat Jumat, ya sebelum mandi sholat Jumat wudu dulu. Kalau enggak ya nggak apa-apa, namanya sunnah. Wa yukrahu, dan makruh tarkuhu, meninggalkan tadi kesunahan tadi. Apa saja ya tadi ya? Tadi mencuci, ya pemaluan dulu tadi ya, membersihkan pemaluan, kemudian membersihkan bekas-bekas liur, air liur habis tidur ya. Kemudian berkumur-kumur, menghirup air ke hidung, wudu itu adalah sunnah. Tapi kalau ditinggalkan ini hukumnya makruh, tapi makruhnya makruh tanzih. Jadi makruh itu ada dua. Makruh itu sesuatu pekerjaan yang apabila dikerjakan tidak mendapatkan apa-apa, tetapi kalau ditinggalkan mendapat pahala, itu makruh. Seperti orang makan pete, nggak makan pete itu lebih baik. Tapi yang hobi ya, hobi makan pete ya hati-hati kalau dia ngomong. Ya, kalau makan petenya sekilo, ya ngomong depan orang, ya orangnya mabuk semua kan. Ya. Jadi makruhnya makruh tanzih. Makruh ada dua, ada makruh tahrim, ada makruh tanzih. Kalau makruh tahrim itu makruh yang mendekati keharaman. Contohnya seperti malamnya mau tarawih, orang masih puasa bulan sunnah bulan Sa'ban. Padahal malamnya udah mau tarawih, masih puasa Sa'ban. Puasa sunnah bulan Sa'ban. Kan biasanya mendekati puasa kan ya, Ramadan kita disunahkan puasa bulan Rajab ya. Kemudian bulan Sa'ban. Kalau bulan Sa'ban sebaiknya di awal sampai 15 saja. Tanggal 1 sampai 15 Sa'ban. 16 kesananya buat kita persiapan fisik secara mental untuk menghadapi puasa yang lebih lama, yaitu 1 bulan puasa Ramadan. Jadi jangan puasa terus nanti jadi lemes ya. Justru yang wajibnya harus kita perhatikan, dan karena sunnah akhirnya menggugurkan yang wajib. Nah ini kalau ada orang masih puasa di bulan akhir Sa'ban, padahal malamnya sudah mau ada keputusan isbat dari pemerintah bahwa nanti malam sudah boleh tarawih atau besoknya, ini hukumnya makruh tahrim. Jadi puasanya malah dihukumi haram. Yang kedua ada makruh tanzih, makruh yang apabila dikerjakan itu tidak langsung divonis haram. Itu seperti orang makan jengkol, makan pete, ya, rokok termasuk ya. Walaupun ini masih basuh masail, ada yang ngatain haram karena membahayakan si perokok pasifnya. Ya ini masih dalam pasif. Demikian yang dapat saya sampaikan. Begitu mohon maaf apabila yang saya sampaikan itu benar. Ini semata-mata tetapnya dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kehidupan orang ini murni dari kebodohan saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.